Halo everyone, kita berjumpa kembali. Selamat datang di Med Channel bersama saya Edi Moninga. Kita menghadirkan Irma Kaniago. Baik, saksikan saja langsung. Let's go. Sengaja secara khusus mengajak Kak Irma untuk diskusi ini karena saya melihat ya beberapa hari terakhir ini rame mengenai Gibran nih. King Indonesia di ILC, di TikTok gitu ya. Ini kita terlambat sekali nih ngundang Kak Irma juga lah ya. Tapi gini, saya memang sengaja secara khusus mengajak Kak Irma untuk diskusi ini karena saya melihat ya beberapa hari terakhir ini rame mengenai Gibran nih. Yang di unpacking, Kak Irma menanggapi soal Marwarar. Soal sikap Marwarar yang tidak satu komando tadi yang tidak naruh fotonya gitu kan, fotonya Gibran dengan alasan satu komando dan lain-lain. Kak Irma menyebut itu sikapnya Ara itu sombong. Rame. Nah, terus yang baru-baru ini tentang lapor Mas Gibran, lapor Mas Wapres. Prabowo berkunjung ke sejumlah negara. Ini di sisi lain Mas Wapres ini membuka layanan lapor Mas Wapres sebut, dan bagaimana juga koordinasinya dengan Presiden, mengingat Presiden saat ini masih di luar negeri begitu ya. Ya, Presiden dan Wakil Presiden itu kan satu kesatuan. Betul. Saya itu berapa kali ditanya apa tanggapan Istana soal program lapor Mas Wapres. Saya bilang Mas Wapres itu kan bagian dari Istana. Tersebut. Komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden tentu jauh lebih intensif. Dan sekarang kan teknologi juga sudah sangat maju. Presiden dan Wakil Presiden bisa berkomunikasi setiap saat. Jadi kemudian membayangkan apakah ini Presiden tahu, itu pertanyaannya menurut saya agak lucu menjawabnya gitu. Karena pasti tahu gitu. Nggak mungkin Presiden tidak tahu. Ya kan? Yang di ILC kan, Kak Irma juga menanggapi komen sinisme dari salah satu peserta diskusi yang kayaknya itu salah satu anak abah. Jadi timbulan Anda yang sekarang ini apa? Secara kebijakan publik dia mundur. Semoga ini tidak jadi sia-sia aja gitu. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kan nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya yang usah selesai. dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi gak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil Presiden loh, turun tangan lagi. Itulah yang menyatakan bahwa itu kemunduran. Terus ada yang juga bilang itu pencitraan, macam-macam. Mosok level Wapres kok ngurusin sesuatu yang cemen gitu, kira-kira gitulah. Nah, ini saya jadi tertarik nih untuk mengulik lebih jauh. Kak Irma posisi seperti itu tuh kenapa? Kak Irma mengambil posisi yang begitu tegas terkait dengan soal-soal semacam itu, khususnya dengan Gibran, dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Iya, saya pribadi sebagai wakil rakyat, sebagai anak bangsa, ya komitmen saya itu cuma satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Siapapun yang dipilih rakyat, ya, dan kemudian didukung oleh regulasi, maka kita harus dukung. Kita harus kasih kesempatan untuk bekerja. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat.
dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Hancur negara ini. Karena kan kita ini ada ribuan pulau, ribuan suku, ada ribuan isi kepala. Betul sekali. Kan? Kalau nggak kita persatukan, sebagaimana sang founding father mempersatukan Indonesia ini di bawah NKRI, ya rusak nih negara. Betul. Itu aja sih. Simpel, Mas. Ya. Saya nanya begitu karena kan kalau di medsos ya terutama misalnya kan ada suara nyinyir lah. Kalau yang dukung Gibran, yang membela Gibran atau membela Jokowi disebut apalah tukang cebok rezim, tukang ceboknya Mulyono dan seterusnya. Kak Irma nggak takut dengan kayak gitu? Saya bahkan dibilang pengen jadi menteri ya gitu kan. Iya betul. Jadi ambisius dan lain-lain gitu sebagainya. Saya cuma ketawa aja. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI sudah 3 periode di atas menteri loh. Ya, betul. Iya. Anggota DPR itu di atas menteri. Ya, oke guys, sorry kita potong dulu. Betul sekali bahwa memang seorang anggota DPR itu statusnya memang tentunya di atas menteri, dan kita tahu bersama bahwa lembaga DPR ini dia setingkat dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya termasuk dengan presiden. Jadi maka dengan seorang presiden saja dia itu sejajar sebetulnya, dalam arti yang sangat luas itu menurut undang-undang. Dan DPR itu kan tugasnya memang mengawasi ya pekerjaan dari pemerintah, yaitu presiden, wakil, dan menterinya. Apalagi hanya seorang menteri. Menteri itu adalah pembantunya presiden. Artinya seorang presiden saja itu berhak ya diminta keterangan oleh pihak DPR untuk menjawab ya berupa pertanyaan apapun yang terkait dengan masyarakat, dengan rakyat ya. Dan apalagi hanya seorang menteri gitu. Menteri yang hanya seorang pembantu dari presiden ya. Jadi sangat wajar lah apabila ada menteri yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan posisi dan jabatannya melakukan hal-hal yang di luar daripada kapabilitasnya. Makanya tentu sangat wajar bila DPR itu memberikan reaksi atau memberikan teguran gitu. Kita lanjut kembali. Saya itu wakil rakyat. Nah, sementara anggota, kalau menteri itu kan pembantu presiden. Jauh. Gitu ya. Kalau mau bicara positioning ya. Nah, kemudian dibilang ternaknya Mulyono, gitu ya. Itu ada komen ya di TikToknya ya? Ada. Jadi dari mohon maaf tapi dari misalnya 200 komen cuma 1 yang seperti itu. Yang lainnya semuanya apresiasi semua sih gitu ya. Bisa dibilang dari 1,7 juta sekarang viewer yang udah like ya. Itu paling yang ngomong begitu tuh nggak lebih dari 20 jari saya gitu. Yang nggak banyak gitu kan. Tapi mereka pun saya beri penjelasan. Saya jawab baik-baik gitu, saya beri penjelasan gitu ya. Ya kalau saya ternak Mulyono berarti gitu kan, Anda kotoran ternak saya gitu. Karena Anda berpikir negatif gitu kan. Tapi saya kasih emoji ketawa gitu loh ya, nggak saya anggap serius lah gitu. Nah, saya selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat. Ya, menyesatkan pikiran menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah, itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik. Kaum pembenci. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika. Betul. Ya, sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Ya. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Ya.
gitu. Nah, kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini, jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Tai melulu. Yaitu suuzonisme. Suuzonisme gitu. Sorry, potong dulu. Jadi kalau yang otaknya kotor, memerintahkan mulutnya yang bicara, itu keluarnya itu di bokong belakang itu tai melulu. Jadi, nah terus itu Kak Irma, saya kembali ke soal Gibran ini kan. Ya. Kalau kita lihat ya, serangan terhadap Gibran kan dari awal itu kan ketika zaman Pilpres ya, itu kan serangannya pokoknya dia dikaitkan dengan soal MK macam-macam kan. Setelah itu sebelum pelantikan dan sampai sekarang masih dikaitkan dengan Fufu Fafa, kan? Terus sebelum itu ada Samsul, ya kan, Fufu Fafa, kemudian terus belakangan dikaitkan dengan sosok yang ambisius, ini pencitraan untuk 2029. Nah kan, jadi ini Gibran ini gercep mengambil panggung, cari panggung sendiri untuk 2029 gitu. Terus belakangan dianggap inkompeten, gitu kan? Jadi wapres inkompeten. Ngapain bikin lapor Pak Wapres gitu kan? Itu kan level kelurahan atau level kabupaten. Menurut Kak Irma, bagaimana catatan Kak Irma tentang rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu? Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Ya. Satu, artinya itu udah nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Selesai. Mau nggak mau ya terima. Ya, clear. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah, tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar. Ya, kenapa mereka nerima? Itu loh. Malah justru bersorak. Malah gitu ya. bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Karena itu haknya DPR untuk menentukan presidensial threshold ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR bukan MK. Normal. Enggak, dia hanya memeriksa norma-norma. Yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah itu yang kedua. Nah kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa. Iya, betul. Gitu loh, yang nggak penting Ini banget. That's the point. Itu recehan gitu. Receh, betul. Kecil banget. Ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget. Bukan malu-maluin lagi. Itu norak gitu. Norak, betul norak. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Sangat Saya kerdil, jawab di betul. situ. Yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia. Betul. Ya? Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh ke pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa gila aja, memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih, Mas. Betul. Nah, yang ketiga, ini yang kemarin ini soal ARA. Itu dia. Ya, soal ARA yang mohon maaf, saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan
satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya gitu. Bunda, komentarin dong itu apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya saya bilang ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik. Saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya arah kurang cerdas. Betul. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah. Oke, maaf, kita potong lagi. Ya, betul sekali ya. Ini masalah yang dibuat oleh seorang Marwarar alias Bung Ara ini, menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Jadi terlepas apapun dari banyak polemik yang terjadi itu, sebetulnya Bung Ara ini seorang yang terlalu arogan ya. Dia ingin memperlihatkan dirinya itu, tapi dia lupa bahwa sikapnya ini sangat-sangat arogan ya, sangat tidak baik. Ya, kita semua tahu ya, dia bisa jadi menteri itu karena tentunya faktor seorang Jokowi dan tentunya saja Mas Gibran ya. Dia lupa ya, ini orang kacang lupa kulitnya ini. Dan yang sedikit saya memberikan tekanan, saya memberikan garis bawah adalah sikapnya memang arogan. Jadi bahkan terkesan sombong gitu. Jadi apa ini orang kaget dengan posisi jabatan yang dia dapat atau memang dia ingin mencari panggung ya di depan Prabowo, dan dia lupa bahwa sikapnya itu sudah sangat menyakiti banyak orang, jutaan orang yang tentunya saja orang-orang yang sangat mencintai Jokowi dan Gibran ya. Bahkan orang sudah mulai menyinggung bahwa mereka milih Prabowo itu karena satu paket dengan Gibran ya. Itu betul. Kita lanjut kembali Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa Ara ini sedang menjilat. ya. Betul. Ya, Ara ini nggak tahu diri Betul. dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya Kalau ingin dalam unpacking, Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan, tinggal ganggang colong pelayu. Colong Melayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. You shouldn't have done that. Walaupun nggak disetujui kan. You're dead meat. Kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini. Saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ. Ya, betul sekali. Untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah. 60 gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak 60 pun masih terlalu tinggi itu, Bos. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang Kasih aja angka apresiasi 11. ya, Ara karena yang dia marahin itu anak buahnya yang terlambat, dan artinya korek gitu loh, sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto, dengan foto. gitu. Itu yang membuat marah masyarakat.
Bahkan di apa namanya di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya. Gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas Sarah, buat Ara untuk jangan bikin blunder. Jangan bikin gaduh. Gitu ya. Seolah-olah ini menjadi membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang apa namanya yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan. Gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai. Ya, betul. Kan? Jadi pengen supaya berantem. Tapi kan kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana, ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik. Iya. Gitu, itu sih Mas. Nah terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik, kayak ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang apa namanya para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba. A few moments later. Gitu. Nah ini kan sebenarnya ceroboh. Oh my God. Betul sekali. Gitu. Ya ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Betul. Itu aja. Don't you dare. Jadi saya nggak punya apa namanya, nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR, walaupun dia duluan gitu kan. Tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah. Ya, itu dia guys. Satu informasi yang luar biasa ya kita dapatkan dari tayangan ini. Karena memang narasumbernya ini bukan orang ece-ece ya. Kita semua sudah mengenal dia dan kapasitas dia memang sangat mumpuni ya di bidang ini. Dan betul memang banyak hal yang sering dilupakan orang, bahwa hal yang sangat sederhana itu adalah etika ya. Etika itu sangat-sangat penting ya untuk mereka yang terutama memiliki status ya seperti cendekiawan. Yang dungu, Bung Rocky dungu. Halo Bung Rocky. Ya. Agak keras dungu. Hei, dungunya agak keras dungunya. Hei, dungu di sini dungu. Hei, di sini agak keras. Hei, yang mana? Sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki, masa cocok? Enggak kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Ya, atau para pakar ahli di bidang apapun. Itu loh, makanya jangan heran kalau saya nggak pilih PAN lagi sekarang. Apa yang disampaikan? Saya pilih PAN. Anda nggak memilih PAN nggak ada masalah. Kita alhamdulillah naik kursinya kemarin, jumlah suara kita besar. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, turun lagi. Saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Kalau Anda tidak beretika, makanya Anda tidak memberikan efek pendidikan ya kepada masyarakat, terutama kaum muda ya. Memberikan contoh yang tidak baik itu sangat tidak edukasi, dan sesuatu yang tidak edukasi, tidak mendidik itu tidak mencerminkan daripada kualitas seorang pakar atau cendekiawan ya. Jadi itu sangat penting. Di mulut-mulut yang kotor
aktor ini sangat tidak pantas untuk dikatakan orang ini cendekiawan atau ahli tata negara atau apapun dia status dan pangkatnya. Oke, sebuah tayangan yang menarik untuk Anda. Kita akan selalu persembahkan yang terbaik. Kita akan bertemu lagi, guys, next time. Tentunya dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Salam NKRI, Bravo Indonesiaku, and then God bless us. Thank you.